Doni si sapi. Aku Jani si semut. Kita di sini akan membahas tentang emisi gas rumah kaca. Yeay. Tahu nggak sih kenapa bumi kita hangat? Jelas lah, kan bumi dapat sinar matahari kayak kita lagi berjemur. Bener banget, sinar itu masuk dan dipantulkan sebagian kembali ke luar angkasa. Tapi ada sinar yang terperangkap. Yang terperangkap itu gas-gas seperti karbon dioksida dan metana. Ini yang namanya efek rumah kaca. Gas rumah kaca ini kayak selimut di atmosfer. Selimut ini nahan sebagian besar panas biar bumi nggak beku kayak di luar angkasa. Masalahnya, selimut kita makin tebel gara-gara aktivitas manusia. Bayangin aja kalau kita pakai selimut berlapis-lapis saat tidur. Bangun-bangun pasti kepanasan. Iya, jadi sinar matahari masuk, dipantulkan balik, tapi malah terperangkap sama lapisan gas ini. Panasnya terjebak deh di bumi. Nah, inilah yang bikin suhu bumi makin naik atau yang bisa disebut dengan pemanasan global. Panas ini gak cuma bikin kita kepanasan, tapi juga bikin iklim berubah loh. Dan salah satu efeknya, es di kutub mulai mencair. Dan kalau es mencair, permukaan laut naik. Artinya kota-kota di pesisir bisa kebanjiran dong. Hah? Kebanjiran? Lari! Rumahku di bawah tanah. Gimana nasib keluargaku nanti? Jadi efek rumah kaca itu penting, tapi kalau kebanyakan malah bikin bencana untuk kita semua. Coba bayangin, bumi kayak panggangan pizza. Kalau terlalu panas, pizzanya bisa hangus. Wah, kalau pizza sih langsung diangkat aja ya. Tapi kita nggak bisa begitu sama bumi. Iya, kita harus kontrol gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca ini. Setuju, apalagi gas ini berasal dari aktivitas manusia, kayak penggunaan bahan bakar fosil. Atau dari gas metana yang dilepas saat ternak sapi bersendawa dan kentut. Siapa sangka kentut sapi bisa bikin bumi kita panas. Maaf ya guys ya, tapi ini serius loh. Gas ini berperan besar dalam meningkatkan suhu global. Karena itu, kalau kita bisa mengurangi emisi gas ini, kita bisa loh mencegah suhu bumi naik terlalu cepat. Betul, kalau kita biarkan cuaca bisa makin ekstrim, mulai dari badai sampai kekeringan. Bayangkan, kita butuh keseimbangan kayak selimut yang pas, bukan yang berlapis-lapis. Nah, sekarang kita tahu kan, kenapa efek rumah kaca bisa jadi masalah besar kalau dibiarin. Iya, biar bumi tetap nyaman, kita harus jaga jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Oke, sekarang aku ngerti efek rumah kaca itu bener-bener kayak kita bikin bumi panas tanpa disadari. Ayo kita cari tahu apa sih sumber gas rumah kaca ini dan kita bisa bantu menguranginya nggak ya? Bisa. Oke, kita tahu efek rumah kaca itu gara-gara gas-gas tertentu. Tapi dari mana gas-gas ini berasal? Salah satu sumber terbesar itu dari energi listrik yang kita pakai misalnya. Benar, sekitar 25% emisi datangnya dari energi karena kita masih pakai bahan bakar fosil untuk bikin listrik. Makanya kalau kita mau hemat listrik, kita bisa bantu mengurangi emisi. Terus ada juga transportasi umum seperti mobil, pesawat, dan kapal. Semua ini pakai bahan bakar yang menghasilkan CO2. Dari transportasi aja kontribusi bisa hampir 29% ya. Bayangin kalau semua kendaraan pakainya listrik, pasti berkurang banyak. Dan ternyata pertanian juga menyumbang emisi loh. Sapi dan ternak lain itu menghasilkan metana. Aduh, gara-gara aku lagi ya. Habis ini aku diet deh. Yang bikin kaget juga, metana yang aku hasilkan itu 25 kali lebih kuat dalam menjebak panas dibanding CO2. Wah, berarti kentut sapi itu benar-benar berdampak besar ya. Dan industri, produksi barang-barang itu juga butuh energi dan melepaskan banyak gas rumah kaca. Termasuk juga limbah. Kalau sampah menumpuk di TPA dan terurai, gas metana juga dilepaskan loh. Jadi, banyak aktivitas kita sehari-hari yang secara gak sadar nyumbang ke pemanasan global.
Kalau kita tahu sumbernya, berarti kita bisa cari cara buat menguranginya kan? Betul banget, dengan mengurangi penggunaan listrik dan bakar fosil, kita bisa bantu. Bahkan langkah kecil kayak hemat listrik dan pakai transportasi umum itu udah berdampak tau. Dan kurangi buang makanan. Limbah makanan juga menyumbang emisi loh. Wah, ternyata hal kecil aja bisa bikin efek besar ya buat lingkungan kita. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri buat bantu kurangi emisi ini. Nah, setelah tahu dari mana aja asal gas rumah kaca, kita pasti bisa lebih hati-hati kan? Betul, apalagi kalau kita perhatikan hampir semua aktivitas manusia itu ada emisinya. Contohnya kayak kita tadi bilang listrik itu kan emisinya gede. Makanya pakai listrik seperlunya aja ya. Dan untuk transportasi, coba jalan kaki atau naik sepeda kalau dekat. Sehat juga kan buat kita. Setuju banget. Jadi, setiap kita hemat listrik atau nggak pakai kendaraan, itu bisa membantu banget loh. Beneran, bayangin kalau semua orang di kota besar hemat listrik dan kurangin transportasi, emisinya pasti turun drastis. Nah, itu salah satu solusinya. Tapi gimana dengan emisi dari pertanian dan industri? Kalau pertanian, ada upaya untuk mengurangi gas metana. Salah satunya dari cara peternak ngasih makan sapi. Berarti semua hal kecil yang kita lakuin ini bakal bantu jaga bumi kita ya. Iya, jadi mulai sekarang mari kita bantu kurangi efek rumah kaca. Yeay.